Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita lagi. Hari ini kita akan merenungkan renungan firman Tuhan dalam renungan 79. Kita sudah tiba pada pembacaan Yehezkiel pasal 29. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kokoh. Yeremia 29 berisi nubuatan tentang melawan Mesir. Ya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Saya bacakan 2 ayat dari Yehezkiel 29 ayat yang ke-6 dan 7. Apa yang dapat kita pelajari? Ayat 6. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Ayat 7. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari 2 ayat ini. Ayat 6 mencatat bahwa Mesir seperti tongkat bambu, tempat Israel bertopang atau bersandar. Tetapi ayat 7 menyatakan, memberikan kita penjelasan, ternyata ya, tongkat bambu yang dipakai untuk bertopang, untuk bersandar itu pada kenyataannya saat dipegang kemudian ternyata patah dan bahkan melukai sehingga mereka kemudian menjadi terhuyung-huyung. Ya, Israel sudah diingatkan untuk kemudian jangan bersandar kepada Mesir. Jangan bertopang, meletakkan topangan hidup mereka kepada Mesir. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka justru mengalami celaka dari apa yang mereka pakai untuk bertopang dan bersandar. Apa yang dapat kita pelajari dari pesan firman Tuhan ini? Bahwa ada satu peringatan ya, untuk jangan bersandar kepada Mesir. Mesir itu gambaran tentang dunia. Ya, dunia ini memberi kita banyak harapan-harapan yang mungkin kita dapat katakan harapan-harapan yang bisa palsu. Ya, jangan meletakkan kepercayaan kita kepada hal-hal dunia ini. Jangan meletakkan kekuatan kita bertopang pada kedudukan, kekayaan, kemewahan, kepandaian, atau kekuatan, atau koneksi hubungan-hubungan kita. Jangan bertopang meletakkan seluruh harapan kita hanya pada hal-hal itu. Kenapa? Karena kenyataannya meskipun hal-hal itu kelihatan indah, tapi pada saat kita bersandar, ya, meletakkan harapan kita bertopang hanya pada hal-hal itu, kita justru kadang-kadang bisa mendapati kenyataan bahwa hal-hal itu tidak kokoh, tidak kuat, bisa patah, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang menyakitkan kita. Ya. Keadaan kita hari-hari ini pun mengajarkan kepada kita bahwa semua yang ada dalam dunia ini, orang yang punya kedudukan yang tinggi, kekayaan, kemewahan, kepandaian, kekuatan, bahkan orang-orang yang punya hubungan-hubungan dengan orang-orang yang dipercayai pun dapat kemudian tiba-tiba lenyap, tidak dapat menjadi tempat kita bersandar, tidak kokoh. Jadi apa yang kemudian dapat kita pelajari? Kalau hal-hal dalam dunia ini tidak dapat menopang kita, tidak kokoh, siapa yang dapat menjadi penopang kita? Siapa yang dapat kita andalkan sebagai sesuatu yang kokoh? Tidak ada lain. Kita akan dapat belajar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penopang yang kokoh di dalam kehidupan kita. Mazmur 145 ayat 14 berkata demikian, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mungkin hari-hari ini ada kondisi di mana engkau bagaikan orang yang terjatuh, tertunduk oleh masalah. Tapi Mazmur 145 berkata, Tuhanlah penopang yang kuat. Ketika ada banyak hal yang kita andalkan, mungkin ada hal-hal yang kita percayai, waktu kita pegang, waktu kita bersandar, ternyata itu patah bahkan melukai kita. Ingat, Tuhanlah yang menjadi penopang kita. Dia penopang yang kuat bagi hidup kita. Bahkan Mazmur 62 ayat 7-9 berkata demikian. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Ayat ini memberikan kita satu penjelasan bahwa hanya Allah lah tempat bertopang yang tidak tergoyahkan. Hanya Tuhanlah tempat di mana kita bersandar. Dia tempat perlindungan, tempat yang kokoh, gunung batu kekuatan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa dia bagaikan satu tempat di mana kekuatan kita begitu kuat seperti batu karang yang tidak akan goyah. Bapak Ibu kalau lihat pemandangan yang ada di belakang saya, ada gambaran bagaimana ada gunung batu yang kokoh. Kekuatan kita akan seperti gunung batu, akan sangat kokoh. Bagaimana caranya? Kita bertopang. Firman Allah berkata, percayalah kepadanya. Dan firman Allah sudah memberikan kita penjelasan. Bagaimana kita percaya kepada firman Tuhan? Percaya yang dimaksudkan adalah kita dengar dan lakukan firman Allah. Menyerahkan segala kesulitan kita, kesusahan kita, pergumulan kita kepadanya. Percaya kepada Tuhan artinya kita dengar dan lakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24-27 memberikan kita catatan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan adalah dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin yang bisa melanda. Ya, itu sudah tertuliskan di dalam Matius yang tadi kita baca. Tetapi firman Allah berkata, bahkan ketika ada hujan, ada banjir, ada angin yang melanda rumah kita, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap kokoh. Dia tidak akan tergoncangkan. Karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan, gunung batu kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesulitan, ada pegangan dari firman Tuhan. Dalam kesusahan, ada penghiburan dari Roh Kudus. Bahkan dalam kebimbangan, ada keteguhan dalam firman Allah. Karena itu, hari ini, mari kita belajar dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Yehezkiel tadi. Jangan bersandar kepada dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini tidak kuat. Dunia ini bisa sewaktu-waktu patah. Ya, tetapi kita hanya percaya kepada Dia, gunung batu kita, kekuatan kita yang tidak akan goyah. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kesusahanmu? Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri yang sangat terbatas, yang bahkan bisa kemudian menjadi sesuatu yang melukai kita. Tetapi belajarlah bersandar kepada Tuhan. Dia sumber penghiburan, Dia sumber kekuatan kita. Mazmur 62 ayat 9, saya bacakan sekali lagi. Percayalah kepadanya setiap waktu, dalam waktu apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Kesusahan, pergumulan, ya tetap percaya kepada Dia. Bahkan firman Allah berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan yang kokoh ketika semua dalam dunia ini tidak dapat kita andalkan. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang kokoh dalam hidup kita. Kiranya apa yang kita belajar dari Yehezkiel ya akan menjadi satu tuntunan buat kita, anak-anak Tuhan, keluarga GBDI LCD Magelang. Berharaplah kepada Tuhan dalam segala waktu. Dia tempat perlindungan yang kokoh dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberitahu kepada kami untuk kami dapat jadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk belajar percaya sepenuhnya kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam banyak hal yang kami jalani di kehidupan kami, kami percaya Tuhan, ketika banyak hal dalam dunia ini dapat menjadi sesuatu yang patah, yang kemudian menyakitkan, tetapi kami percaya Engkaulah
penopang kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, karena Engkaulah kekuatan yang kokoh dalam hidup kami. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadikan Engkau sebagai kekuatan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga ketika ada apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap petunjuk firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi umat-umat-Mu yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.